Sobat Halo, Inspirasi Sobat sekalian. Inspirasi. Wah, kita kembali lagi nih. Iya. Iya. Bersama Saya Andreas, saya Cak Rifki. Nah, kita kedatangan tamu spesial kali ini. spesial banget, Bu. Monggo, silakan Wah. perkenalan. Oke, selamat malam semuanya. Saya Adi Rahmat di sini sebagai pemilik Sangti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke ini. Oke, panggilannya apa ini biasanya? Dipanggil apa ini? Untuk panggilan bisa Adi aja. Oh, Adi Adi. aja. Oke. Ah, Nanti bisa keluar agak keras dikit. iya. Oke. Ya, kami dari Warung Inspirasi mengucapkan terima kasih atas kedatangannya mampir ke Warung Inspirasi. Mungkin Surabaya agak panas ya beberapa iya. hari terakhir ini. Gila Tapi kalau melihat panasnya. produknya, Bu, Ngare seger. haus. Nah, sayang ini masih di bawah suhu. Nah, dari Mas Adi mungkin sedikit kita kepoin nih. Sebelum akhirnya terjadi ini, Sangti usaha sendiri ya Pak Adi ya? Iya, usaha sendiri. Oke. Nah, mungkin ada sedikit cerita kilas balik dulu, ceritanya gimana sih sebelum memutuskan untuk Terjun berusaha sendiri? Begini, awalnya saya kerja di pabrik Gorontalo, di pabrik gula Gorontalo di Sulawesi sana. Oke. Mulai dari tahun 2013 sampai 2018. 2000 berapa tadi? 2018. 8 sampai 2018 ya. Ya. Oke. Oh, baru aja ya berarti ya? Ya, Iya. selama berapa tahun? Enggak, di itu sana? tadi sampai 2018. dari 2013. 2013. Oh. Sampai 2018. Loh, berarti di Gorontalo orang Gorontalo? Enggak, asli Surabaya. Oh, asli Surabaya. Wah. Arek Surabaya. Arek Surabaya itu di mana aja, Bu? Wah, Seluruh Indonesia iya. pasti ada arek Surabaya. Ya. Oke. Di sana saya sebagai apa ya istilahnya bertugas sebagai staf untuk melihara tanaman tebu karena di sana kan pabrik gula. Oh, oke. Karena background saya juga dari pertanian. Saya juga suka nanam, ya itulah akhirnya saya sampai ke sana. Wah, berarti dulu background pendidikan memang di pertanian gitu ya? Ya. Oh, oke. Kalau dari saya sih mungkin juga sama Mas Rifki mungkin juga nggak sebegitu paham ya tentang perkebunan Iya, ya. betul. Mungkin mau diceritakan sedikit mungkin apa yang unik di sana? Uniknya di sana apa ya, mungkin kalau untuk tanamannya ya sama seperti tanaman tebu ya, cuman yang buat menarik kultur masyarakat sana. Beda dengan masyarakat di Surabaya. Ini menarik ini yang kalau saya tangkap, saya kepintar. Ketika orang bikin jadi gula, itu apakah ada tipe apa? Jenis ya? Jenis-jenis jenis-jenis. tebu yang khusus bisa jadi gula. Karena kalau saya sih, karena saya pengusaha kan, usaha saya ada yang berhubungan dengan gula. Kadang kok ada yang gula yang apa ya, warnanya Yang putih warna sama putih, yang kuning yang gitu kuning. ya Itu istilahnya. apakah beda tebu atau gimana? Ya kita sekilas ini ngobrol mungkin Mas Sedikit Adi aja. ini ya, Nah, sedikit aja. karena kan kita ya sama-sama saya dan Mas Rifki kan juga hubungannya usahanya kan minuman. Ada, ya. Pakai gula. Gula, ya. Nah, ini kebetulan ada Ya, yang lebih istilahnya pakar, lebih mengerti tahu, tentang gula. Gula. Gimana? Kalau untuk masalah kualitas itu tergantung dari prosesnya. Oke. Ada yang gula warnanya putih, ada yang agak hitam, ada yang ya yang apa istilahnya Kuning-kuning ya. kekuningan itu karena penyaringannya. Mungkin ada yang 2 kali penyaringan gitu. Kalau yang hitam, yang itu yang biasanya dari pabrik gula di Jawa misalkan. Oh, di Jawa malah gulanya lebih ke Ya. arah hitam ya. Tapi itu cenderung lebih manis daripada yang lebih putih itu. Malah manis. Lebih manis itu. Loh, tapi apa benar ya? Kan waktu itu saya pernah dapat omongan nih dari orang ya pedagang pasar ya istilahnya ya. Kalau bikin kopi, bikin teh itu disuruh pakai gula yang mangka. Nah, itu yang hitam tadi mungkin. Nah. Oh. Tapi apa benar? Karena waktu saya coba perbandingan dengan yang gula putih hampir sama. Lebih manis yang mangka itu. Memang lebih manis yang mangka ya. Iya. Oh, Itu karena proses penyaringannya. Oh, gitu ya. Jadi sebelum gula itu dikristalkan kan diendapkan dulu sampai akhirnya gula mengkristal, ada pemutihnya lagi. Oke. Pemutihannya. Oke. Tapi jenis tebunya sama. Sama. So nggak ada untuk yang lebih ini lebih putih tebunya ini ini nggak ada ya. Kalau untuk varietas kan
tergantung proses dari perawatannya. Tapi kalau sudah masuk proses ke pabrik, semuanya sama. Oh sama. Nah, ya ini info menarik nih ya. Tapi saya tanya Bu, pernah nggak? Kalau saya kecil dulu, kalau saya pulang ke rumah nenek, ini tebu dimakan di gitu nah ya? itu Wah. enak itu. Aku nggak pernah coba ya. Nggak ngalamin Nah, saya. itu saya pernah mengalami itu, enak. Gitu. Emang keras, agak keras. Ya, tapi kerennya sih enak. Kadang-kadang dipotong sama dulu saya ingat itu sama nenek saya dipotong kecil-kecil Pak. Kecil cucu sampai monyet. Nah, itu. Oke, apa lanjut kok. Oke. Nah, jadi berarti dari gula ya. Nah, kemudian berarti ini kan sudah 5 tahun. Nah, itu apa yang terjadi kemudian kok hanya sampai istilahnya beralih usaha gitu istilahnya. Ya mungkin kalau untuk masalah pekerjaan di sana saya tidak ada masalah, tapi nggak tahu kok tiba-tiba aja disuruh dipaksa mundur gitu. Iya. Ya agak sedih juga mendengarkannya ya. Oke. Tiba-tiba dipanggil manajemen suruh dipaksa mundur, ya mau nggak mau gimana lagi. Oh, dikasih surat cinta. Jadi Itu pun dirimu tanpa- nasibnya ya. Kasih Tanpa surat kesalahan. cinta. Kasih surat cinta. Oke. Karena cinta. Disuruh mundur karena cinta, Bapak. Iya. Disuruh istirahat jadinya. Disuruh Kamu istirahat, daripada ya. capek, kamu istirahat saja. Ya, saya surat cinta, kamu istirahat di rumah. Kan enak. Nah, berarti setelah dari gula itu kemudian kembali Surabaya atau gimana? Ya dari kembali ke Surabaya, terus ya istilahnya cari sesuatu yang baru lah, dan akhirnya milihlah ini Sangti ini. Oh gitu ya. Nah, cuman ada yang menarik nih. Tadi kan waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum live ini di sini ya. Sebelum acara mulai. Sebelum posisi di sini ya. Saya sempat ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Hadi ini bahwa Mas Hadi ini sempat buka franchise. Nah, itu mungkin bisa diceritakan itu. Ya itu istilahnya dari proses mencari itu saya sempat ngambil franchise dari Bogor. Oh, dari Pertama Kota ini. Bogor. Enggak usah, enggak apa-apa. Produknya teh juga. Saya juga sempat nyewa stand di pasar di Belauran selama beberapa bulan itu, tapi akhirnya karena istilahnya sepi di sana, akhirnya yang mundur, akhirnya bikin sendiri inilah. Saya mencari produk yang sama dari bahan-bahan teh yang sama, jadilah minuman ini. Nah, mungkin kalau misalnya bisa sedikit sharing apa sih yang dipelajari dengan kita membuka franchise gitu. Karena kan ya namanya kita berusaha itu, kita mau buka franchise orang lain kan enggak masalah ya kan, enggak ada yang salah istilahnya begitu. Nah, tapi mungkin apa yang bisa dipelajari sehingga akhirnya itu menjadi sebuah aku menemu ilmu baru ini. Nah, itu gimana? Ya mungkin itu ilmu apa ya, bagaimana kita memulai usaha sendiri, mengelola usaha sendiri. Emang awalnya kita dompleng nama orang, tapi lama kelamaan kita, kenapa sih kita nggak bisa punya nama sendiri, kita bikin sendiri, produk sendiri, cari bahan-bahan sendiri. Nah, dari situ itu pengalaman baru buat saya. Oh gitu ya. Tapi saya ada pertanyaan dari tadi ketika saya kenalan. Kenapa kok memutuskan untuk mengambil usahanya itu teh? Nah, ini yang kan karena usaha ini pasti banyak gitu kan. Apalagi yang backgroundnya istilahnya backgroundnya Mas Hadi ini kan sarjana pertanian. Biasanya kan apa mungkin bikin apa ya, bonsai atau tanam lah. Saya nggak tahu ya mengenai itu tanam. Kalau tadi itu kan. Tapi kenapa dia memutuskan itu teh gitu loh? Nah, itu karena larinya kan dia tadi sudah sempat Mas Hadi franchise, sempat ambil franchise yang teh bidangnya. Itu dia. Enggak usaha yang lah. Maksudnya kan sesuai background. Jadi sesuai background yang saya pertanian, saya tanam apalah bunga atau apa, ini kan sesuai. Istilahnya lebih paham lah daripada kita kan taunya ngudek. Saya ngaduk. Oke, mungkin. Nah, mungkin itu. Mungkin gini ya. Karena kembali ke hobi saya. Yang pertama, hobi saya itu bertanam. Ya, sesuai dengan background pendidikan saya. Yang kedua, kuliner. Oh, kuliner itu dia. Makanya pilih. Kenapa saya nggak
mengembangkan kuliner itu, gitu loh. Jadi saya kembangkan pelan-pelan dari minuman itu. Itu baru kejawab. Terjawab ya. Jadi hobinya dia selain bertanam karena background. Jadi petani hobinya karena background. Oke. Tapi hobinya yang lain itu ya, kuliner. Ternyata ada hobi terselubung gitu. Kuliner, makan. Sama kita. Sukanya makan. Nah, ya mungkin juga saya jadi kepikiran juga nih pertanyaan yang tadi. Dari sekian banyak franchise ya, kan kuliner tuh banyak macamnya ya, dari makanan, minuman. Oh iya, kok jatuhnya pilih yang teh kenapa? Nah, ya karena saya melihat dari perilaku orang Surabaya sering minum teh pagi ataupun sore gitu. Oke. Jadi kenapa sih nggak bikin yang dalam kemasan gitu ya, tinggal minum. Oke. Ya berarti itu sudah menjawab semua itu. Tapi orang Surabaya kan ya memang habitnya sih kalau nggak minum teh itu nggak mantap. Ya sebenarnya antara kopi atau teh juga bisa. Iya, jadi Indonesia ini pilihannya dua. Kalau nggak minum teh ya kopi. Tapi rata-rata teh. Karena nggak relatif juga sih, imbang kalau menurut saya itu. Gitu ya. Soalnya kalau melihat dari saya sempat baca nih saya lupa di artikel atau di mana gitu ya. Orang Indonesia ini memang cenderung minum teh. Iya. Daripada minum kopi. Ya, mungkin di satu sisi pemilihan dari Mas Adi juga sudah tepat istilahnya mengambil peluang yang peluangnya lebih besar, orang masyarakat udah menikmati. Oke. Nah ini kalau teman-teman inspirasi lihat seperti saya lihat ini kan ada macam-macam nih. Ini green tea ya? Ya, green tea. Ini ada green tea yang tidak berwarna hijau. Karena green tea tidak harus berwarna hijau. Nah ini ada lemon. Oh, ada lemon. Ini ada selasi sama potongan buah lemonnya. Oh, ini luar biasa ini. Ini sudah bikin ngiler saya tuh. Ini panas saudaranya ini. Sumuk ya? Iya. Panas, Surabaya lagi panas ini. Nah, ini tadi kan green tea, ini matcha. Ini yang yang versi Jepangnya ini. Oh, nah, ini kemudian ini ada black tea. Oke. Nah, mungkin kalau kita sebelum kita membahas ini ya dari Santi ini, saya masih satu lagi nih pertanyaan. Siap. Silakan Bu. Oke, berangkat dari pekerjaan yang bidangnya adalah gula. Selain tadi kita sudah tanya perbedaan macam-macam gula ya, apa sih yang didapat lagi dari ilmu tentang gula itu? Yang akhirnya mungkin kalau dari pendapat saya, saya sudah belajar tentang gula, saya tak bikin usahanya bikin minuman aja yang pasti ada hubungannya sama gula, karena saya pasti ada sudah ngerti, sudah paham sela-selanya permainan gula. Nah itu gimana? Iya, kalau kita cuman lihat gula aja kan bisa diolah. Gula itu bisa jadi minuman, bisa jadi makanan itu. Betul. Akhirnya saya memutuskan bikin minuman ini. Oke. Terus kayak begini ini apakah ada kayak semacam beda gula-gula gitu, ada yang disesuaikan, oh gula yang ini cocok untuk minuman ini, gula ini cocok untuk minuman ini, itu apakah ada seperti itu? Bukan gulanya, bukan jenis gulanya. Tehnya. Oh jenis tehnya kalau ini ya. Oke. Cak Rifki mungkin ada pertanyaan? Dari mana inspirasinya kok namanya jadi Santi? Nah, itu disimpan dulu. Simpan dulu pertanyaannya. Kita jeda iklan. Jeda iklan. Habis ini dijelaskan. Habis ini kita kenapa Santi? Haus. Oh iya, masih haus banget ini. Tapi harus diceritakan dulu satu persatu. Oh iya. Sebelum kita minum. Sebentar, sebelum itu kan tadi pertanyaanmu kan masih penasaran dengan kenapa namanya Santi. Santi. Jadi kan ini sambungannya tadi kan kita posisi setelah dari franchise, kemudian kan memutuskan untuk usaha sendiri.
menutup usaha franchise-nya itu kemudian membuka sendiri. Nah, monggo mungkin bisa dimulai dari situ dulu. Oke. Kenapa namanya Sangti ya? Gini, Sangti itu gabungan dari sang dengan ti. Sang itu dari pisang, ti teh. Karena produk awal Sangti awalnya itu pisang. Oh, awalnya pisang. Ya. Pisang Pisang nugget pisang. Nugget pisang. Ini plot twist ini. Saya kira pisang dicampur Bukan, teh bukan. gitu loh. Makanan. Ini saya Iya, saya juga sempat bayangan saya pisang seperti sampai pisang dan teh. teh Tapi gitu enak ya. loh. Hah? Jadi teh dikasih sirup pisang enak. Nah, ini Pernah belum, coba saya? belum rasain. Dolenmu kurang adoh. Di los ya. Harus Monggo, jauh. monggo. Bisa disambung lagi tentang nugget Jadi, pisang ya. ya. Nugget pisang itu Nugget pisang. tapi karena istilahnya kita coba branding hasilnya kurang bagus, kita kembangkan yang tehnya, minuman Teh. tehnya. Oke. Gitu. Awal dari minuman teh yang pertama ini, Yang black tea ya. yang black tea. Oh, Awalnya ini, ini dari daun teh kering, teh hitam. Teh hitam. Cuman ditambah gula itu aja. Oh, cuma ditambah gula. Terus kita coba tawarkan, kita ngikut ke dinas-dinas. Oh, Misalnya, ikut dinas. Kitanya Oke. jadi binaan lah. iya. Kemudian kita dikasih tempat, boleh nitip produk di sana. Dan alhamdulillah produk kami ya lumayan lah, ada peminatnya. Kemudian dari black tea ini saya ngembangkan yang lemon. Oh, lemon. Nah, ini kan dari sari jeruk nipis sama jeruk lemon. Lemon tea ini bukan. Bukan. Oh, lemon tanpa, aja. Tanpa bukan. ada tehnya. Akhirnya Oh, ini lemon tanpa tea. teh. Oh, Saya tanpa kira teh. juga teh. Ada tehnya tadi kan. Campur dengan telasi. Oh. Dan apalagi musim pandemi ini kan istilahnya Butuh vitamin C, Ah. asupan vitamin C. Betul, betul. asupan vitamin, Iya. dan alhamdulillah juga ada peminatnya juga. Kita juga sering dapat pesanan dari instansi-instansi. Gitu. Oke. Kemudian kita kembangkan lagi dua jenis ini, green tea Dan dengan matcha, matcha. ya? Nah, kenapa green tea? Karena kan kita udah punya teh hitam. Oke. Sedangkan jenis-jenis teh itu macam-macam. Ada teh hitam, teh putih, green tea, ada teh ulung gitu. Sekarang kita coba green tea. Macam-macam ya teh ternyata. Ya. Saya baru tahu Sudah ada ini. pertanyaan ini. Makanya saya juga punya. Monggo, tanya Saya dulu. orang awam, cuma biasanya namanya green tea sama matcha itu sama. Tapi kok Bayangan saya itu. green tea sama matcha kan saya orang awam, jadi green tea sama matcha ya harusnya kan sama. Tapi melihat bentuk ini, masalah sama green tea beda gara-gara ini dikasih susu, betul? Ya. Oh. Tapi bahan bakunya juga sama green tea Sama. yang dipakai. Ya, Ah. tapi ini green tea yang dalam bentuk serbu. Yang Ah. dalam bentuk serbu itu kemudian kita campur dengan susu. Kalau ini kan dari teh kering. Oh. Teh kering yang diseduh sama kayak yang black tea. Oke. Nah, kalau mungkin pertanyaannya saya ini, Koko ini kayaknya sama-sama saya soal teh. sih, semoga sama ya. Kalau kita ngelihat bahannya daun teh itu kan sama-sama sudah kondisi dikeringkan ya istilahnya. Ya. Nah, kenapa ada istilah black tea sama green tea? Dan ini kok nggak hijau. Memang. Nah, itu Ada lagi, tak? bedanya apa? Jasmine tea itu beda. Lain. Oh, lain. Jasmine tea itu kan dia teh tapi dikasih ada Ada bunga daun melati. melati. Oh, bunga melati. Bunga melati. Nah, enggak, tapi kita bicara yang black tea sama green Green tea tea. dulu. Ini juga saya sempat belajar dengan orang-orang perkebunan teh. Oh. Itu proses fermentasinya. Jadi Oh, oke. daun teh ini disimpan, ada yang berapa hari, ada yang sampai berapa bulan. Nah, jadinya ini green tea. Ada yang Berarti black tea. pada secara prinsip tehnya sama, sama. cuman beda di proses fermentasi ya. Fermentasinya. Berarti yang istilahnya yang fermentasi lebih lama, apakah betul itu yang black tea? Yang lebih lama yang hitam, yang teh hitam. Yang hitam ya? Oke. Karena kalau yang kayak teh putih, teh hijau kan fermentasi langsung dikemas, langsung tuh apa Nggak istilahnya? butuh waktu yang sangat lama. Berarti teh yang selama ini kita minum ya, itu apakah dia teh hitam atau teh hijau? Teh hitam.
teh hitam ya, yang ada di pasaran selama ini ya, yang bungkusnya kertas itu mestinya ya. Oh itu dia teman-teman. Oh gitu, teh hitam. Karena kalau saya pernah coba nih, kalau yang green tea yang Jepang punya ya, itu dia punya rasa itu seperti rumput laut. Taste-nya ya, bukan amisnya, cuman seperti itu gitu. Jadi apa? Kayak ada istilahnya itu kayak getir-getirnya itu seperti agak sepet gitu. Iya. Tapi kalau teh ini kan beda. Itu. Nah, saya mau kembali tadi yang diomongkan yang kita sempat kaget. Dari nama Sangti itu ternyata pisang teh yang ternyata bukan pisang campur teh, ternyata dia berusaha nugget pisang. Ya. Kendala apa? Hingga nugget pisangnya itu berhenti. Mungkin kita bisa sharing, bisa kita. Ya mungkin karena selera juga ya, selera masyarakat. Juga masalah daya simpan. Kalau untuk nugget pisang kan istilahnya langsung begitu matang, nggak bisa, ya langsung konsumsi, nggak bisa bertahan lama, nggak bisa sampai seminggu lebih. Tapi kalau minuman ini kan bisa sampai 7 hari lebih lah, meskipun ini tanpa pengawet, semua tanpa pengawet. Oh semua tanpa pengawet. Ya. Oke, kok mungkin. Nah, kita sedikit ngomong masalah pengawet sama gula. Apa benar gula itu salah satu komponen istilahnya dia pengawet alami itu apa betul? Saya kok pernah dengar nih soalnya. Ya. Oh benar memang betul ya. Memang gula semacam apa ya? Pengawet alami kayak garam, kayak cuka gitu. Oh, okay. Jadi istilahnya kita taruh gula di tempat biasa itu dia kan bertahan. Beda dengan produk lain misalkan apa ya? Kayak buah lah. Buah kan bisa lebih cepat busuk. Oke. Wah, ini menarik ini. Nah, market penjualnya selain tadi yang diceritakan dititipkan di apa ya, dinas-dinas ya, itu di instansi. Selain itu di mana aja? Kita juga ada online. Online. Kita lewat Instagram ada, Facebook juga ada. Kita juga gabung di Grab sama di Gojek. Oke. Sempat di luar Surabaya kirim Mas? Kirim area Jawa Timur, Sidoarjo, Madiun juga pernah. Sampai kemana-mana ya? Paling jauh kemarin ke Jogja. Wow. Hai orang Jogja, yang minum Sangti ini ownernya. Ini kostumnya sudah Jogja. Iya, ya orang-orang Jogja yang melihat video ini yang pernah minum Sangti ini berarti owner. Oke. Nah, kira-kira ada rencana pengembangan untuk Sangti ke depan nggak? Ya. Kalau pengembangan, iya pasti ada lah. Kita ingin berkembang lebih baik lagi. Saat ini saya masih istilahnya mengerjakan proses perizinannya, kayak halal, terus izin BPOM. Nah, itu kan istilahnya untuk melindungi brand kita agar bisa bertahan. Betul. Dan proses halal ini kan katanya wajib untuk produk yang halal. Betul. Ya, atau istilahnya halal untuk produk yang dijual di Indonesia. Betul, ya. Dan untuk ke depan ya mungkin insya Allah kita lebih memperluas pasarnya lagi lah. Mungkin dengan reseller atau kita ada marketing kecil-kecilan gitulah yang untuk mendongkrak penjualan. Oke. Ini ada maca. Kenapa enggak? Sebenarnya kan Indonesia ini kan kalau kita bilang penghasil teh itu kan juga sebenarnya lumayan banyak. Iya. Apa sudah pernah riset mungkin kayak teh-teh dari beberapa daerah gitu? Jadi misalnya kayak dibuat minuman khusus, ini teh dari daerah mana, Kalau yang saya pernah ingat itu saya pernah beli nih, tapi di supermarket ya. Itu ada teh Gualpara. Itu enak, saya suka aromanya. Dari daerah Gualpara. Saya kurang tahu juga apa benar kayak dari Gualpara gitu. Cuma dia waktu saya baca di kemasannya dia memang teh hitam. Nah,
Itu gimana kalau dari Mas Adi untuk Sangti ini, apakah memang pernah mencoba atau riset untuk teh-teh dari kota-kota dari daerah lain gitu? Ya memang ya Pak, istilahnya kita ini masih proses belajar ya, kita mencari ya lebih beragam lagi gimana untuk ya mungkin ada lah nanti dari daerah mana yang bisa diangkat gitu. Nah, Mas Adi, mungkin teman-teman sobat inspirasi yang melihat ini entah itu di Surabaya, entah itu di kota lain, ingin ketika melihat ini, kok kayaknya seger nih lihat, karena kita aja yang di sini melihat itu seger banget cara pandang. Nah, kalau kau ingin beli kemana? Ya kalau untuk produk-produk kami mungkin sudah di balai kota. Surabaya ya, balai kota Surabaya. Surabaya, kemudian di Bungurasih di Rukmaya. Ya nanti teman-teman nanti kita akan kasih di sini Rukmaya itu di mana ya. Berarti aku dolannya kurang atuh ya. Oke, lanjut Mas. Apa sebutin di mana aja, mungkin teman-teman bisa tahu. Online. Kalau di online di mana? Online. Kalau online-nya di Instagram boleh. Instagram bisa ya. Bisa. Apa nama Instagramnya? sang_t_SPY. SPY. Oh ini. sang_t_SPY. Di ini di kayak platform ojek online ada semua ya? Ada di Grab atau di Gojek. Grab atau Gojek ya. Oke, siap. Jadi mudah ya. Jadi teman-teman inspirasi ketika mungkin melihat video ini, wah kok kayaknya segar enak. Jadi sudah bisa mudah untuk mencari ya. Ini tadi bahasa di luar kota. Ketika pembelian yang di luar kota itu ada batas minim pengiriman? Pemesanan? Ya, batas pemesanan ya? Ya, untuk batas pemesanan kita minimal order ada sekitar 10 botol. 10 botol. Itu plus ongkos kirimnya juga. Belum termasuk ongkos kirim ya berarti ya. Oke, siap. Oke. Nanti kalau event bisa ya berarti ya. Betul. Oke. Nah, ini kira-kira sudah ada rencana mau keluarin menu baru apa ya? Karena kan ini namanya kita di masa pandemi gini kan kita tetap harus berkreasi dan inovasi ya. Kita harus keluarkan menu baru. Nah, mungkin dari Mas Adi sama Sangti ini kira-kira dalam waktu dekat ini mau mengeluarkan menu baru apa? Ini lemon tea ya. Oh, yang lemon tea sekarang. Lemon tea. Itu perpaduan antara teh dengan jeruk nipis. Jeruk nipis. Itu paling saya suka itu. Lemon tea paling suka, apalagi dikasih es batu. Ini memang rasanya lebih segar. Iya. Sama teh seri. Enak loh teh seri itu. Apa lemon grass tea. Itu enak juga itu. Oke. Ada tanya lagi kok? Mungkin kalau dari saya sih gini. Apa sih yang menjadi semangat atau motivasi Mas Adi akhirnya ya wis saya mau turun membuka usaha sendiri dengan nama Sangti ini. Apa yang menjadi motivasi? Ya semoga bisa juga ini pasti akan bisa menginspirasi inspirasi yang lain nih kira-kira waktu masih ngeblank nih aku mau usaha apa ya, mungkin bisa ditiru ini dari istilahnya motivasinya. Kita ini berusaha istilahnya kan berusaha semaksimal mungkin gimana caranya bisa menghasilkan sesuatu. Terutama juga karena saya sudah berkeluarga, sudah punya tanggungan anak istri, istilahnya kita kembangkanlah apa yang jadi hobi kita, yaitu kuliner ini. Mungkin di situ, dan istilahnya kita juga mengembangkan produk-produk baru lah. Jadi berarti motivasi terbesarnya itu keluarga. Yang terbaik. Keluarga. Ya, dan kebetulan keluarga. Tapi kan juga bagaimanapun juga kalau kita mengerjakan sesuatunya ya benar sih seperti yang kita lakukan, Cak Rifki lakukan. Kalau kita tidak melakukan usaha yang kita punya dengan istilahnya dengan effort atau usaha yang terbaik, ya hasilnya juga tidak bisa maksimal gitu. Dan kebanyakan ini kok catatan buat sobat-sobat inspirasi, kalau melakukan usaha mesti selalu berhubungan yang kita sukai atau hobi. Nah,
bener gak? Ya tadi dia ngomong bertanam sama kuliner, makanya jadi ini. Ya gitu. Sama dengan kita. Betul. Hobinya apa? Ah itu. Karena kalau kita tidak menyukai dan atau bukan hobi kita biasanya angin-angin. nah, malas untuk melakukan. Misalnya kurang dari hati. Nah, Kurang dari hati. oke. Laper. Oke, kok silakan. Ya. Saya udah nggak ada. Kalau dari saya sih sudah itu aja sih. Ya mungkin kalau dari Kang Riki mau menambahkan? Gitu aja sih. Gitu. Udah. Karena Kayaknya sudah haus ini. Iya, karena kita sudah karena saya terpaksa sudah minuman di depan. saya sudah karena udara panas Surabaya sobat inspirasi lihat itu jadinya saya udah wah ini juga cukup untuk bertanya karena sangat menginspirasi. Intinya motivasinya pasti keluarga itu Ya, bisa lakukan yang terbaik. laku yang terbaik. Oke. Nah, Kata mungkin bisa kata ada sedikit pesan-pesan kata inspiratif yang bisa disampaikan tadi untuk sudah belum sebenarnya. tadi kan cerita. Tadi kan cuma cerita saya untuk keluarga gini, jadi untuk semangat. Jadi kata-kata Ya, istilahnya gini lah. Jangan pernah berhenti untuk melangkah, meskipun itu satu langkah. Karena itu merupakan masa depan kita juga. Nah, oke, siap, ini luar biasa. mantap ini. Mantap. Ini yang saya tunggu. Itu ya yang tunggu ya. Iya, kata-kata ini yang karena Oh, bisa oke. bikin kita membakar motivasi kita sendiri. Oke, siap. Mungkin satu lagi ya. Ya. Oh, wah, salah ya. Oke, Boleh, silakan. silakan. Sekarang mungkin waktunya bisa dicoba. Wah. Oh. Silakan ngomong. Oke, silakan. Siap. Wah, ini pakai gelas enak ini. Iya. Nah, Tapi agak kurang dingin ya. Oke. Bapak wis. Oke, sebelum kita coba kita tutup dulu Kita acara tutup ini. dulu aja, nanti mungkin- ada slide untuk kita saat nyobanya. Nah, gini aja, nanti kita bikin upload untuk yang kita testing ini nanti Oke. dimasukin ke IG story-nya Siap. Warung Inspirasi aja. Oke, siap. Nanti Ya. kan bisa dipakai juga untuk di Instagramnya Sangti. Iya. Oke, kalau gitu buat sobat inspirasi sekalian, jangan lupa Ojo lali yo rek, like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gratis loh. Oke, saya Cak Rifki. saya Andreas Sampai jumpa, Mas Adi. Sampai jumpa. dan salam Salam inspirasi. inspirasi.